Dia anak baik, Pak. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, kali ini saya akan membawakan sebuah video dan mereaction beberapa video maupun foto yang sedang viral dan sedang tren di musim ini. Apa video itu? Yaitu tentang mengenai kasus Pina Cirebon. Namun yang kita bahas bukan kasus Pina Cirebonnya. Nah, di sini ada sebuah motivasi dan pelajaran hidup yang mesti kita ambil baiknya, sisi baiknya, dan akan kita jadikan sebagai pedoman atau pelajaran dari salah satu tokoh yang kini menjadi tersangka, bahwasanya beliau itu dituduh atau menjadi korban kasus ini, yaitu korban salah tangkap, yaitu saudara Peggy Setiawan, yang mana beliau itu adalah bekerja sebagai pekuli bangunan dan orangnya pun sangat tidak bergaul terhadap yang berbau geng-geng seperti itu. Ya mungkin geng motor seperti itu, tapi orang ini termasuk dari salah satu geng bangunan, geng pekuli bangunan, tapi nggak termasuk, nggak ada geng pekuli bangunan dari sananya juga nggak ada. Nah, orang ini sangatlah dapat kita nilai orang ini adalah orang baik dan orang soleh. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Ibunda Peggy pernah mendapat pesan dari saudara Peggy bahwasanya seperti ini kurang lebihnya. Mama, kalau saja Peggy tidak pulang atau tidak ada kabar lagi, ada kemungkinan atau mati, Peggy rela dan ridho, insya Allah, walaupun menjadi korban orang-orang yang mempunyai berkepentingan atau menjadi korban anak pejabat, Peggy rela dan ridho, insya Allah Peggy syahid. Seperti itu. Masya Allah, perkataan ini atau pesan seperti ini tidaklah mudah diucapkan kecuali oleh orang-orang baik dan yang berbudi pekerti luhur, ya. Nah, di sini saya melihat Peggy ini mungkin perekonomiannya sudah termasuk rendah lah, yaitu orang sebagai pekuli bangunan, dan rumahnya juga tidak mewah-mewah amat, karena beliau ya tahu sendirilah, kalau kalian tahu sendiri bagaimana gaji kuli bangunan itu tidak tentu, terkecuali dia bekerja di salah satu PT atau misalnya masuk ke dalam karyawan yang mempunyai kontrak kerja dengan PT seperti proyek seperti itu. Namun begini bekerja sebagai pekuli bangunan, ia pun ikut ayahnya, bukan sebagai tukang, melainkan sebagai sebagai kenek. Kalau di kita mungkin sebagai pelayan. Nah, kalian tahu sendiri berapa gaji kuli bangunan, dan kalian bisa lihat postingan-postingan di Facebooknya Peggy Setiawan. Dia itu setiap mau berangkat kemana-mana pun pasti dia upload status dengan awalan kata Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lepas dari kata itu, guys. Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah. Ketika ia mau berangkat kemana pun dia pasti upload status Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika dia dapat gaji, setiap dia dapat gaji pasti upload Alhamdulillah sekian untuk bantu beli beras untuk mama, untuk berikan hadiah mama, untuk bahagiain mama, pasti seperti itu. Nah, kita dapat mengambil pelajaran dari kisahnya saudara Peggy ini, bahwasanya yang membanggakan atau yang membantu orang tua itu pasti akan diberkati. Nah, kenapa seperti itu? Kok diberkati dia sampai ditangkap? Kalian tidak tahu, coba lihat kelanjutannya. Mungkin kalau orang-orang biasa yang mempunyai itikad yang jelek, pasti dia sudah teraniaya. Tapi Peggy ini, ketika ia diuji mendapatkan salah satu cobaan yang sangat terbesar dalam hidupnya, dia tetap menerima dan dia tetap berusaha untuk membela dirinya, karena kesalahan itu tidak dilakukan dan wajib ia berjuangkan demi kebenaran. Kalian ikuti saja kasus-kasusnya dan setiap videonya. Nah, pada hakikatnya dia adalah orang miskin, seperti itulah, atau orang yang perekonomiannya rendah, tetapi ia mampu menggerakkan
massa yang begitu banyak mampu untuk membentuk salah satu solidaritas dari orang satu kampung. Itu sudah membuktikan bahwasanya Peggy itu adalah orang baik. Sampai orang satu kampung berkumpul dan ingin membela Peggy. Tidak hanya itu, 64 pengacara berjuang dan bergabung untuk membebaskan Peggy. Nah, bahwasanya di sini kita melihat masih ada orang-orang yang peduli terhadap keadilan, walaupun pejabat-pejabat penegak hukum ini sudah tidak adil lagi. Kalian sudah melihat mungkin dari beberapa kasus bahwasanya orang yang tidak bersalah itu selalu diadili dan tidak diberikan celah sedikit pun untuk bangkit dari salah satu masalahnya. Kalian bisa lihat dari kasus dua orang anak kecil yang pernah diinterogasi sampai dipukuli hanya untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah ia perbuat, sampai-sampai anak tersebut rela putus sekolah dan sekian tahun. Dan ketika anak itu meminta denda, tidak ada diganti dendanya. Kalaupun mereka dibebaskan begitu saja. Tapi pada dasarnya, kalaupun memang itu orang yang tidak bersalah, sudah diketahui ketika ia meminta ganti kerugian yang ia keluarkan, harusnya pihak pemerintah mengganti, karena pada dasarnya itu kesalahan dan keteledoran pemerintah atau penegak hukum yang salah, yang kurang berhati-hati dalam menjalankan tugas sehingga salah tangkap, seperti itu. Nah, sama dengan kasus Peggy, orang-orang dari berbagai daerah mendukung untuk pembebasan Peggy, sampai Hotman Paris pun berbelok arah. Tadinya ingin berada dalam barisannya sebelah. Nah, sekarang Hotman Paris pun ikut membela untuk pembebasan Peggy. Nah, seorang pengacara besar dan tenar seperti Bang Hotman Paris, kita orang-orang kecil mana mungkin mampu untuk membayar pengacara mahal. Tapi pada dasarnya ketika Allah sudah berkehendak dan mengizinkan dan ridhonya, menurunkan pertolongannya terhadap hamba yang tidak bersalah dan hambanya yang tetap teguh kepada agama dan keyakinannya, Allah itu memberikan pertolongan melalui orang-orang banyak, menggerakkan hatinya untuk membela kebenaran, khususnya membela orang-orang yang tidak bersalah, seperti halnya saudara Peggy ini. Nah, teman-teman dimanapun berada, kita sebagai orang kecil, ketika kita mendapatkan masalah, jangan pernah putus asa. Berpegang teguhlah kepada Allah, karena pertolongan itu yang terbesar. Tidak ada pertolongan yang besar kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian dan simak videonya, beberapa video ini, dan jadikan pelajaran dan ambillah hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.